Di dalam diri setiap kita, bersemayam sebuah entitas yang haus akan pengakuan, takut akan kegagalan, dan terus-menerus berbisik di telinga kita. Entitas ini adalah ego. Ia bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan seorang penasihat yang licik dan seringkali keliru, yang jika tidak diawasi akan mengambil alih kemudi jiwa kita dan menabrakkannya pada karang penderitaan. Ego adalah sumber dari segala keresahan, perbandingan, dan perasaan tidak pernah cukup yang menghantui hari-hari kita. Perjalanan menuju kedewasaan sejati dan ketenangan batin bukanlah tentang pencapaian di dunia luar, melainkan tentang penguasaan atas dunia di dalam. Mengendalikan ego bukanlah tindakan pengekangan, melainkan pembebasan. Ini adalah proses memisahkan suara kita yang sejati, suara kesadaran yang tenang dan mengamati dari kebisingan ego yang tak pernah puas. Berikut adalah 7 cara menempatkan ego kembali pada tempatnya, sebagai pelayan, bukan sebagai tuan. 1. Lepaskan perasaan superior. Ego bertahan hidup dengan cara membandingkan. Salah satu strategi favoritnya adalah dengan menciptakan ilusi superioritas. Ia terus-menerus memindai lingkungan sekitar, mencari cara untuk merasa lebih baik dari orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih bermoral, atau lebih tercerahkan. Perasaan superior ini bisa sangat halus, muncul sebagai pemikiran sesaat bahwa cara kita melakukan sesuatu adalah cara yang paling benar. Ini adalah racun yang secara perlahan mengisolasi kita dari kemanusiaan. Ironisnya, kebutuhan untuk merasa superior justru berasal dari perasaan inferioritas yang mendalam. Orang yang percaya diri tidak perlu membandingkan. Ia memahami nilai dirinya secara intrinsik tanpa perlu merendahkan orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri. Kebutuhan untuk merasa lebih unggul adalah teriakan dari ego yang tidak aman, yang takut jika tidak berada di puncak, maka ia tidak berharga sama sekali. Ini adalah permainan tanpa akhir yang hanya menghasilkan kesepian dan arogansi. Untuk melepaskan belenggu ini, kita harus secara sadar melatih empati dan kerendahan hati. Sadarilah bahwa setiap orang yang kita temui sedang menjalani pertarungan hidup yang tidak kita ketahui. Setiap individu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan unik yang dapat kita pelajari. Alih-alih mencari perbedaan yang membuat kita lebih baik, carilah kesamaan yang menyatukan kita sebagai manusia. Latihlah diri untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ketika kita berhasil melepaskan kebutuhan untuk merasa superior, kita membuka pintu menuju koneksi yang tulus. Kita bisa merayakan keberhasilan orang lain tanpa merasa iri. Kita bisa belajar dari siapa saja, baik itu seorang profesor maupun seorang petugas kebersihan. Kita menemukan keindahan dalam permadani kemanusiaan yang beragam dan menyadari bahwa tempat kita di dalamnya bukanlah di atas yang lain, melainkan di antara mereka, saling terhubung dan setara. 2. Sadari kita tidak selalu benar. Bagi ego, menjadi benar terasa seperti oksigen. Ia membutuhkannya untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk selalu benar dalam setiap argumen, untuk memiliki kata terakhir, dan untuk membuktikan sudut pandang kita adalah salah satu manifestasi ego yang paling umum dan merusak. Ego menyamakan menjadi salah dengan menjadi bodoh atau menjadi lemah. Oleh karena itu, ia akan mempertahankan sebuah posisi mati-matian, bahkan ketika bukti menunjukkan sebaliknya. Keterikatan yang kuat pada kebenaran pendapat kita sendiri ini menutup pintu menuju pertumbuhan dan kebijaksanaan. Jika kita sudah merasa memiliki semua jawaban, kita berhenti belajar. Kita mendengarkan orang lain bukan untuk memahami, melainkan untuk menyanggah. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan intelektual kita, tetapi juga merusak hubungan kita. Tidak ada yang suka berbicara dengan seseorang yang tidak pernah bisa mengakui kesalahan atau mempertimbangkan perspektif lain. Praktik untuk melunakkan cengkeraman ini adalah dengan mengalihkan tujuan kita dari menjadi benar, menjadi menemukan kebenaran. Lepaskan identitas kita dari pendapat kita. Sadarilah bahwa keyakinan kita adalah hipotesis yang perlu diuji, bukan dogma yang harus dipertahankan. Latihlah diri untuk mengatakan kalimat-kalimat yang dibenci oleh ego, seperti "mungkin Anda benar" atau
Saya belum pernah memikirkannya dari sudut pandang itu, atau bahkan yang paling membebaskan, saya salah. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, kita justru menjadi lebih bijaksana. Kita menjadi pembelajar seumur hidup. Orang-orang akan lebih terbuka dan jujur kepada kita, karena mereka tahu bahwa ide-ide mereka akan didengar, bukan dihakimi. Kita menukar kepuasan sesaat dari memenangkan argumen dengan kepuasan jangka panjang dari memiliki hubungan yang otentik dan pikiran yang terus berkembang. Kita menyadari bahwa kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan gerbang menuju pengembangan diri. 3. Berhentilah merasa tersinggung pada hal-hal sepele. Ego kita adalah entitas yang sangat rapuh. Ia membangun sebuah citra diri yang ideal dan menghabiskan seluruh energinya untuk melindungi benteng pasir tersebut. Inilah sebabnya kita begitu mudah merasa tersinggung. Sebuah komentar sambil lalu, sebuah kritik kecil, atau bahkan tatapan yang salah dari orang lain dapat terasa seperti serangan pribadi. Ego segera berteriak, bagaimana bisa ia berkata begitu tentang kita? Tidakkah ia tahu siapa kita? Reaksi ini terasa otomatis, seolah-olah kita tidak punya pilihan selain merespons dengan amarah atau sakit hati. Seringkali perasaan tersinggung muncul bukan karena tindakan orang lain, melainkan karena penilaian kita atas tindakan tersebut. Ego menafsirkan peristiwa netral sebagai ancaman terhadap harga dirinya. Ketika kita merasa tersinggung, kita sebenarnya sedang menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada orang lain. Kita membiarkan suasana hati dan ketenangan batin kita diobrak-abrik oleh tindakan atau ucapan seseorang yang mungkin bahkan tidak memikirkan kita 2 menit kemudian. Ini adalah posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Sadarilah bahwa perasaan tersinggung adalah pilihan, bukan kewajiban. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah kita perlu mengorbankan kedamaian kita untuk masalah sekecil ini? Dengan melepaskan kebutuhan ego untuk selalu dihormati dan divalidasi, kita menemukan sebuah kebebasan yang luar biasa. Kita berhenti menjadi reaktif dan mulai menjadi proaktif dalam menjaga ketenangan jiwa. Hasil dari praktik ini adalah sebuah ketahanan emosional yang mendalam. Kita menjadi seperti samudra yang luas, yang tidak akan terganggu oleh riak-riak kecil di permukaannya. Tindakan dan opini orang lain menjadi seperti cuaca yang datang dan pergi, sementara kita tetap tenang dan kokoh di pusat diri kita. Kita sadar bahwa stres dan kemarahan atas hal-hal kecil adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi memuaskan ego yang rapuh. 4. Sadari bahwa kita bukanlah prestasi kita. Ego sangat suka mengidentifikasikan diri dengan pencapaian. Ketika kita meraih kesuksesan, mendapatkan promosi, memenangkan penghargaan, atau menerima pujian, ego akan membengkak dan berkata, inilah diri kita. Kita adalah seorang pemenang. Sebaliknya, ketika kita mengalami kegagalan, ego akan menciut dan berbisik, inilah diri kita. Kita adalah seorang pecundang. Identitas kita menjadi terikat erat pada hasil-hasil eksternal yang fana dan tidak dapat diprediksi. Menggantungkan harga diri kita pada prestasi adalah resep pasti untuk penderitaan. Dunia luar selalu berubah. Kesuksesan bisa hilang dalam sekejap dan pujian bisa berubah menjadi kritik. Jika identitas kita melekat pada hal-hal ini, maka rasa aman kita akan selalu berada di ujung tanduk, bergantung sepenuhnya pada validasi dari luar. Kita menjadi budak dari kesuksesan dan tawanan dari kegagalan. Ini adalah cara hidup yang sangat melelahkan dan penuh kecemasan. Praktik pembebasannya adalah dengan memisahkan secara tegas antara diri kita yang sejati dan apa yang kita lakukan. Prestasi adalah sesuatu yang kita alami, bukan sesuatu yang mendefinisikan esensi kita. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan identitas. Hargai setiap pencapaian sebagai buah dari kerja keras, nikmati prosesnya, lalu lepaskan. Pelajari pelajaran dari setiap kegagalan, terima sebagai bagian dari perjalanan, lalu lepaskan. Diri kita yang sejati adalah kesadaran yang tenang di balik semua itu. Dengan mempraktikkan pelepasan ini,
kita membangun sebuah fondasi harga diri yang tak tergoyahkan. Kita menjadi pribadi yang rendah hati saat meraih kemenangan dan tetap tegar saat menghadapi kekalahan. Nilai diri kita tidak lagi naik turun seperti pasar saham, melainkan menjadi sauh yang stabil di tengah badai kehidupan. Kita bebas untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru karena kita tahu bahwa hasil akhirnya tidak akan pernah bisa menyentuh inti dari siapa diri kita sebenarnya. 5. Pahami bahwa menang bukanlah segalanya. Ego memandang kehidupan sebagai serangkaian kompetisi. Setiap interaksi, setiap diskusi, dan setiap situasi adalah arena pertarungan di mana harus ada pemenang dan pecundang. Dorongan untuk menang ini bisa muncul di mana saja. Dalam perdebatan tentang politik, dalam memilih restoran untuk makan malam, atau bahkan dalam permainan papan yang santai. Ego merasa terancam oleh kekalahan dan akan melakukan apa saja untuk menghindarinya, bahkan jika itu berarti merusak hubungan atau mengorbankan kedamaian. Obsesi untuk selalu menang ini berasal dari keyakinan keliru bahwa harga diri kita dipertaruhkan dalam setiap kontes. Ego tidak bisa membedakan antara pendapat kita salah dengan diri kita salah. Baginya, kekalahan dalam sebuah argumen terasa seperti penghapusan eksistensi. Pandangan dunia yang hitam putih ini mengubah hidup menjadi medan perang yang konstan dan melelahkan, di mana setiap orang adalah lawan potensial. Kita perlu secara sadar mengubah definisi kemenangan. Terkadang kemenangan sejati adalah mengalah demi menjaga keharmonisan. Terkadang kemenangan adalah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang lain, meskipun kita tidak setuju. Terkadang, kemenangan terbesar adalah dengan membiarkan orang lain merasakan kebahagiaan karena merasa benar. Melepaskan kebutuhan untuk menang dalam hal-hal kecil memberi kita kemenangan dalam hal yang jauh lebih besar, hubungan yang sehat dan kedamaian batin. Ketika kita tidak lagi terobsesi untuk menang, kita menemukan kelegaan yang luar biasa. Interaksi kita dengan orang lain menjadi lebih kolaboratif dan tidak terlalu konfrontatif. Kita belajar untuk merayakan kemenangan orang lain dengan tulus dan menerima kekalahan dengan lapang dada, menyadari bahwa setiap pengalaman adalah kesempatan untuk bertumbuh, bukan sekadar ajang untuk membuktikan supremasi ego kita. 6. Lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Ego kita adalah seorang perencana yang cemas. Ia percaya bahwa kebahagiaan dan keamanan hanya dapat dicapai jika kita dapat mengatur setiap detail kehidupan, mengendalikan tindakan orang lain, dan memastikan semua hasil berjalan sesuai dengan skenario yang telah kita tulis. Ketika kenyataan tidak patuh pada naskah kita, dan itu hampir selalu terjadi, ego akan panik, memicu stres, frustrasi, dan kemarahan. Kita berusaha memegang pasir dengan tangan terkepal, hanya untuk mendapati pasir itu lolos dari sela-sela jari kita. Dorongan untuk mengendalikan ini lahir dari rasa takut yang mendalam terhadap ketidakpastian. Ego membenci hal yang tidak diketahui. Ia beroperasi di bawah ilusi bahwa jika kita cukup waspada dan cukup berusaha, kita bisa mencegah semua hal buruk terjadi. Namun, kebenaran yang sesungguhnya adalah sebagian besar dari kehidupan ini berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, lalu lintas, ekonomi, atau perasaan orang lain. Berusaha melakukannya adalah resep untuk kelelahan mental dan kekecewaan yang tak berkesudahan. Latihan pembebasannya terletak pada kebijaksanaan kuno untuk membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Kita memiliki kendali penuh atas niat, tindakan, dan respons kita sendiri. Inilah ladang garapan kita. Segala sesuatu di luar itu, termasuk hasil dari tindakan kita sendiri, harus kita serahkan pada aliran kehidupan. Ini bukan berarti pasrah dalam arti negatif, melainkan sebuah penerimaan yang aktif dan cerdas. Kita melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki, lalu melepaskan keterikatan kita pada hasilnya. Ketika kita melepaskan genggaman erat ego, kita menemukan kedamaian yang disebut sebagai penyerahan diri atau surrender. Kita berhenti melawan arus sungai kehidupan dan mulai belajar untuk mengalir bersamanya. Kita menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan tangguh.
Kecemasan tentang masa depan berkurang secara drastis karena kita percaya pada kemampuan kita untuk menangani apapun yang datang, alih-alih mencoba mencegahnya datang sama sekali. Kita menukar ilusi kendali dengan kebebasan sejati. 7. Ketahui kapan harus berkata cukup. Ego tidak pernah mengenal kata cukup. Ia adalah mesin keinginan yang tak pernah puas. Begitu satu tujuan tercapai, ia langsung menetapkan tujuan berikutnya yang lebih tinggi. Ia meyakinkan kita bahwa kebahagiaan sejati terletak di puncak gunung berikutnya, di rekening bank dengan angka 0 yang lebih banyak, atau di jabatan yang lebih bergengsi. Kita terus berlari di atas roda hamster, mengejar cakrawala yang terus menjauh setiap kali kita mendekatinya. Sifat tak pernah puas dari ego inilah yang menjadi sumber dari banyak penderitaan modern. Kita hidup dalam kelimpahan yang tak terbayangkan oleh generasi sebelumnya, namun kita merasa lebih miskin dari sebelumnya. Ego membuat kita fokus pada apa yang belum kita miliki, alih-alih bersyukur atas apa yang sudah ada di hadapan kita. Ia membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain yang tampak lebih cemerlang, memastikan kita selalu merasa kurang. Untuk keluar dari jebakan ini, kita harus melakukan sesuatu yang radikal. Secara sadar mendefinisikan cukup untuk diri kita sendiri. Ini bukan tentang mematikan ambisi, melainkan tentang memberinya arah dan tujuan yang jelas, serta garis finish. Kita harus belajar untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menghargai perjalanan yang telah kita lalui. Praktik bersyukur adalah penawar paling ampuh untuk racun ego yang tak pernah puas. Ia mengalihkan fokus kita dari kelangkaan ke kelimpahan. Dengan mengetahui kapan harus berhenti mengejar, kita memberi ruang bagi kepuasan untuk masuk ke dalam hidup kita. Kita menemukan kekayaan bukan dalam memiliki lebih banyak, tetapi dalam menginginkan lebih sedikit. Kita membebaskan diri dari tekanan untuk terus-menerus membuktikan nilai diri kita melalui pencapaian eksternal. Kita menemukan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di puncak gunung berikutnya, melainkan di tanah datar yang tenang tempat kita berdiri saat ini.